Ya, pemirsa, Kejaksaan Agung ini baru saja menaikkan kerjasama strategis bersama dengan 4 operator telekomunikasi nasional yang kemudian kolaborasi ini tujuannya untuk memudahkan akses Kejaksaan melakukan penyadapan terhadap informasi dan juga data yang selama ini sifatnya terbatas. Namun pertanyaannya pemirsa, sejauh mana kemudian kewenangan Kejaksaan ini melakukan penyadapan? Apakah justru ini menimbulkan potensi adanya pelanggaran privasi publik? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentunya ada Ibu Putu Elvina dari Komnas HAM. Selamat malam Bu Elvina, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, terima kasih sudah hadir Bu di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan juga hadir bersama kita Pak Nur Rohman, Wakil Ketua dari Komjak. Terima kasih Pak Nur Rohman sudah hadir, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Dan tentunya juga nih yang punya pengalaman nih soal sadap penyadap, Mas Yudi Harahap, mantan penyidik KPK. Selamat malam Mas Yudi. Malam Mbak. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, baik Bu Elvina, ini soal kerjasama kolaborasi antara Kejaksaan dan juga operator telekomunikasi nasional yang banyak menimbulkan polemik di tengah publik, kekhawatiran akan penyalahgunaan data pribadi Bu. Komnas HAM juga meng-capture mengenai hal ini? Ya tentu saja Mbak, karena pada saat diumumkan terkait MOU tersebut sebenarnya kita semua juga agak kaget gitu ya. Tiba-tiba kemudian Kejaksaan yang punya wewenang terkait penegakan hukum melakukan MOU dengan pemerintah dengan bisnis gitu ya, kalau kita lihat seperti itu. Tentu ini menjadi tanda tanya, kenapa? Apakah kemudian alat kelengkapan yang selama ini yang akan membantu Kejaksaan itu masih kurang memadai kan gitu. Apakah kemudian misalnya kalau kita melihat Komnas HAM kan ada proses due process of law-nya seperti apa? Apakah ada mekanisme yang betul-betul diatur untuk ini? Lalu kemudian sejauh mana MOU itu akan memberikan garansi terkait keamanan privasi masyarakat, karena kita nggak tahu mekanismenya seperti apa, ada batasan apa seperti itu. Apakah kemudian dengan kewenangan Kejaksaan selama proses misalnya untuk pengadilan meminta izin kepada hakim untuk melakukan penyadapan, apakah itu tidak cukup optimal gitu ya? Apakah itu tidak kemudian mendapat respon atau ada hambatan yang lain sehingga perlu dilakukan MOU? Apakah MOU tersebut berimplikasi kepada untuk memudahkan terkait misalnya mengumpulkan informasi dan lain sebagainya. Dalam konteks HAM tentu saja ada pasal terkait hal ini. Bagaimana kemudian konvenan hak sipil politik sampai kemudian ini diadop dalam undang-undang kita. Undang-undang HAM sendiri terkait pasal 32 diatur dengan sangat rigid terkait batasan-batasan dan bagaimana kemudian kerahasiaan dan perlindungan data pribadi itu dijelaskan, kecuali melalui proses hukum yang jelas, ada kemudian izin dari pengadilan dan lain sebagainya. Bahkan sampai harus meminta persetujuan dari yang bersangkutan? Ya, tentu saja, artinya kan karena kita nggak tahu sampai sejauh mana ini akan digunakan. Kita tahu bahwa provider terkait seluler dan lain sebagainya juga mereka juga nggak tahu batasan apa mereka akan comply terhadap permintaan jaksa tersebut. Nah hal inilah kemudian yang memicu keresahan publik sebenarnya. Ya kita nggak tahu apakah kemudian siapa yang akan kemudian di batasan mana yang akan dikategorikan apakah dalam proses penyelidikan, penyidikan atau sampai batas mana. Kan baik Bu Elvina, sampai situ dulu. Pertanyaannya sudah cukup banyak nampaknya yang bisa dijawab oleh Pak Nur Rohman ya. Sampai bawa catatan nih Pak Nur Rohman. Saya kebetulan wartawan, jadi sekarang nggak boleh keluar dari konteks ini. Nah itu Pak, menjawab satu persatu yang menjadi pertanyaan publik lewat Komnas HAM. Seperti apa sih mekanismenya? Ini jangan sampai dilakukan sewenang-wenang. Apakah selama ini alatnya kurang untuk melakukan fungsi intelijen? Jadi seperti ini, ketika kita melihat adanya MOU gitu kan, begitu perkembangannya, wah kaget juga, kagetnya kok sedemikian ramainya kan ya gitu. Padahal kita sama-sama tahu, Kejaksaan itu mempunyai fungsi penyidikan kan ya gitu, penyidikan dalam artian penyadapan gitu. PR-nya adalah seperti yang kita lihat itu di tahun 2022, itu ada 1000 sekian buronan yang belum berhasil ditangkap gitu kan. Menangkap buronan itu bukan hal yang mudah gitu kan. Jumat kemarin contohnya, itu ada baru calon jaksa ya di Simalungun mengejar buronan, meninggal Bu. Artinya apa? Kita butuh fungsi penyadapan untuk mengejar diantaranya DPO ini gitu kan, buronan ini. Karena memang proses hukum sudah selesai, tinggal eksekusi di putusan pengadilan. Artinya mengejar buronan tersebut gitu kan biar selesai. Ada ribuan buronan yang di luar belum tentu ditahan. Dengan adanya fungsi penyadapan ini
mudah-mudahan bisa fungsi intelijen ini, penangkapan ini bisa lebih efektif. Pak Nur Rahman, memang apa sih yang kurang? Karena kan kalau kita lihat track recordnya beberapa waktu ke belakang, Kejaksaan Agung tuh mengungkap kasus yang bombastis loh Pak, dan berhasil begitu kan. Apalagi kemudian yang ingin dilengkapi atau disempurnakan dari fungsi intelijen. Penyelesaian perkara ya. Penyelesaian perkara itu bukan hanya mengungkap di persidangan tadi. Ketika sebuah diputus, si buronan ini belum ditangkap, apakah itu sudah selesai? Belum. Kemudian ada yang sekarang misalnya ada triliunan rupiah, belum diambil dari para koruptor ini. Artinya apakah sudah selesai? Belum selesai kan? Itu yang menjawab ini. Jadi senjata rahasia bagi kejaksaan untuk mengungkap. Senjata pamungkas justru ya. Senjata rahasia pamungkas. Oke, baik Pak Nur Rahman. Persyaratan yang harus diperketat sesuai dengan aturan perundang-undangan dan ketentuan hukum. Mas Yudi, ini kalau kejaksaan mungkin hal yang baru, tapi kalau KPK ini kan sudah menjalani proses ataupun tahap penyadapan ini sebelumnya ya. Nah, mekanismenya tuh seperti apa sih pengalaman Mas Yudi yang lalu? Ya, yang jelas kalau KPK kan memang sudah ada langsung di dalam undang-undangnya bahwa penyidik dan penuntut umum itu bisa untuk melakukan untuk merekam dan menyadap pembicaraan. Jadi lawful intercept biasanya. Nah, di sini kan yang menarik ya bahwa penyadapan yang dilakukan oleh KPK kan sudah bisa dimulai di proses penyelidikan. Namun kan itu ada dasarnya memang ada di undang-undangnya KPK. Jelas tegas sekali di situ. Sehingga OTT yang dilakukan oleh KPK tentu salah satu basicnya adalah penyadapan itu. Sehingga kemudian penyadapan itu bisa diputar di persidangan. Kan kita sering, termasuk kemarin perkaranya Pak Hasto kan, ada rekaman-rekaman pembicaraan. Nah, kembali lagi ya bahwa saya memahami ya dari masyarakat, wah nanti apakah ini akan sembarang menyadap, ya kan? Nanti ada pembicaraan-pembicaraan kita yang pribadi, privasi. Bahkan beberapa waktu ke belakang mungkin ada kasus-kasus yang niatnya mengungkap kasus korupsi, tapi justru kasus pribadi yang lain yang terungkap, Mas Yudi. Makanya disitulah perlu ditekankan masalah SOP misalnya. Misalnya siapa di dalam internal KPK yang bisa melakukan penyadapan. Dan itu harus dipisahkan supaya nggak ada abuse of power. Kalau di KPK, ya penyadapan itu kan tentu harus atas permintaan penyidik dulu. Dan penyidik nggak main sembarangan langsung menyadap gitu ya. Ini dong sadap nomor nggak bisa. Penyidik itu ya itu harus membuat surat perintah penyadapan yang dia berjenjang dari penyidik, Kasatgas, Dirdik, ya kan, Deputi Penindakan sampai ke pimpinan. Baru disetujui. Bahkan waktu Dewas waktu itu belum di judicial review ya, di MK gitu ya. Itu kita harus presentasi depan Dewas terkait dengan nomor-nomornya. Oke. Mengapa Anda menyadap ini? Apa hubungannya? Sampai persetujuannya ke Dewas ya? Betul, waktu yang sebelumnya. Ya kalau sekarang kan pemberitahuan aja. Tetapi setidaknya itu akan diuji nomor-nomor yang akan disadap. Dan harus ada hubungannya. Misalnya yang disadap ini adalah swasta yang diduga akan melakukan penyuapan. Jadi nggak bisa sembarangan misalnya, wah kita menyadap si ini, nggak bisa. Jadi harus diuji di situ. Nanti yang bagian yang menyadap itu juga bukan dari bagian deputi penindakan, tetapi dari kedeputian yang lain. Dan kita pun nggak bisa langsung mendengarkan sendiri, nggak bisa. Kita hanya mendapatkan, ya kan dari sana. Apa aja, dan itu kan sudah disortir bahwa itu terkait dengan korupsi. Yang terkait dengan kasus yang akan diungkap. Jadi menurut saya bahwa, dan kan juga ada slot-slotnya ya, kan nggak mungkin tiba-tiba 5.000 nomor disadap, enggak lah, ada batasannya. Dan kemudian tadi ada challenge di situ. Dan yang paling penting adalah supaya menghindarkan abuse of power, ya, maka harus ada korelasi langsung keterkaitannya. Dan nggak bisa tuh misalnya kita ingin nyadap 5, ya kan, wah nitip 1 di sini nggak bisa. Semua harus dipresentasikan. Loh, kenapa Anda menyadap ini gitu kan? Dan itu berjenjang. Jadi menurut saya bahwa memang ya kalau di internal kan agak aman ya, bahwa penyadapan pasti ada tujuan tertentunya. Dan sebelum melakukan penyadapan juga harus ada surat perintah penyelidikan dulu yang masternya ya, yang utamanya. Cuma kan memang benar bahwa kepercayaan masyarakat ini kan agak seperti apa ya terhadap penyadapan, karena kan kita sudah banyak data bocor. Betul. Walaupun dibantah oleh pihak-pihak yang mempunyai ini ya, oh itu bukan data kami. Padahal kalau dilihat loh, ya. Cukup banyak lah Mas, artinya gitu kan fakta-fakta yang membuat publik ini khawatir, beralasan kekhawatirannya. Makanya itulah pentingnya Mbak, transparansi. Bagaimana transparansi? Pertama, apakah misalnya di manakah kewenangan yang mengatur? Ya, dan itu kan harus undang-undang, ya kan?
misalnya kan masih ada perdebatan kan, apakah menunggu undang-undang tentang penyadapan atau tidak, itu. gitu kan? Apakah bisa dilakukan sekarang? Itu kemudian kedua, berikutnya. apakah ini fungsi intelijen, ya kan? Seperti yang Mas bilang kan intelijen atau penegakan hukum? Karena kan kemarin kan yang MOU kan bagian intelijen kan, gitu kan? Kenapa bukan yang Jampitsus misalnya, ya, dan sebagainya? Jadi memang banyak pertanyaan yang tentu harus dijawab supaya masyarakat paham bahwa ini bukan asal sadap, tapi ini ada aturannya, lawfulnya seperti apa. Nah, udah dibocorin pertanyaan selanjutnya akan dibahas di segmen berikutnya juga oleh Bapak Ibu selanjutnya ya, soal transparansi. Undang-undang penyadapan harus ada dulu kah, baru dilakukan, atau seperti apa mekanismenya yang jelas? Kita akan tanyakan dan kita bahas nanti pemirsa untuk Anda. Sesaat lagi kami kembali. Ya pemirsa, sebelum kita lanjutkan pembahasan malam hari ini, kami hadirkan dulu informasi terkait juga tentunya untuk Anda, di mana tangis duka mewarnai proses upacara penyerahan jenazah staf kejaksaan dan calon jaksa Kejaksaan Negeri Simalungun, Sumatera Utara, Renanda Primta Ginting, yang meninggal dunia terseret arus sungai saat berupaya mengejar pelaku penggelapan dana desa. Jenazah almarhum ini dimakamkan pada hari ini di kampung halamannya di Deli Serdang. Sejumlah pegawai kejaksaan hadir mengiringi prosesi pemakaman Renanda Primta Ginting, staf kejaksaan dan calon jaksa Kejaksaan Negeri Simalungun, Sumatera Utara, yang meninggal dunia karena terseret arus sungai Silau Piasa di Kabupaten Asahan saat mengejar kepala dan bendahara desa terduga pelaku penggelapan dana desa. Ujung-ujung tenggelam. Tangis duka mewarnai proses penyerahan jenazah Sabtu pagi tadi. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung, Harli Siregar pun tampak hadir di lokasi penyerahan jenazah almarhum Renanda Ginting. Harli menyebut dirinya bangga terhadap dedikasi almarhum dalam menjalankan tugas. Dan tentunya ini menjadi duka yang mendalam bagi semua insan Adiaksa dimanapun berada. Dan pada kesempatan yang baik ini kami juga menyampaikan rasa bangga dan penghormatan yang tinggi kepada almarhum atas dedikasi dan teladannya. Dan ini menjadi cerminan bagi semua insan Adiaksa dimanapun berada. Sebelumnya dikabarkan Renanda Primta Ginting, 26 tahun, staf pidana khusus Kejaksaan Negeri Simalungun, hanyut terbawa arus sungai Silau Piasa, Jalan HM Yamin Kisaran, Kabupaten Asahan, saat mengejar 2 daftar pencarian orang DPO kasus penggelapan dana desa. Saat melakukan penyergapan kepala dan bendahara desa Banjar Hulu, Simalungun, di sebuah kafe di pinggir sungai, 2 DPO ini melakukan perlawanan dan melarikan diri ke arah sungai. Renanda pun mengejar kedua target hingga turut menyeburkan diri ke sungai untuk menangkap. Kedua DPO berhasil ditangkap pegawai kejaksaan yang lain saat naik ke daratan. Namun korban Renanda tenggelam terbawa arus sungai. Jenazah korban berhasil ditemukan tim SAR gabungan Basarnas dan BPBD Asahan 3 km dari lokasi pertama korban hanyut. Dari Medan, Sumatera Utara, Alfiansyah, Ferrari Narotama, TV One mengabarkan. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan kita malam hari ini. Tentunya ini duka bagi institusi kejaksaan, tapi juga sekaligus bukti dedikasi bagaimana kejaksaan berupaya secara optimal untuk menegakkan hukum di Indonesia, Pak Nur Rohman. Betul. Artinya dengan adanya penyadapan yang baru ini akan dilakukan oleh kejaksaan, ini akan menjawab fungsi intelijen seperti tadi disampaikan oleh Mas Yudi, atau fungsi penegakan hukumnya, atau seperti apa? Jadi gini, sebelumnya mungkin saya akan menyampaikan duka cita dulu ya terhadap Renanda. Ini kebetulan baru 2 hari ini kan, baru hari ini penyerahan. Ya itu sedikit sangat aktual ya, menggambarkan tugas dari intelijen. Karena memang DPO ini tugasnya adalah ada di intelijen. Kasus perkara korupsi ketika menjadi buronan yang mengejar itu adalah dari intelijen. Jadi memang itu tugas besarnya intelijen di kejaksaan. Karena tusinya memang demikian. Yang seperti saya sampaikan tadi sebelumnya, itu ada 1000 sekian buronan
dari koruptor maupun perkara pidana umum lainnya. Itu yang memang jadi tanggung jawab oleh intelijen di kejaksaan. Jadi memang harapannya tidak perlulah sampai ada korban seperti ini, hanya mengejar seorang buronan, kemudian aset negara, SDM negara harus menjadi korban. Sedangkan masih banyak kasus yang perlu Betul, diungkap, masih harapannya banyak kemudian dengan penyadapan ini bisa akan mengoptimalkan, betul, mempermudah mengoptimalkan. begitu ya. Nah tapi Bu Elvina, kembali lagi ketika bicara transparansi, bagaimana pertanggungjawaban kejaksaan dalam melakukan wewenang tersebut, sedangkan undang-undang penyadapannya belum ada, Bu Elvina. Seperti apa? Ya. Nah inilah yang kemudian azas kehati-hatian dalam hak asasi manusia, memastikan bahwa berbagai hak yang dilindungi oleh negara tersebut tetap dalam konteks perlindungan, apalagi Jaksa Agung bagian dari negara. Artinya kewajiban untuk pemenuhan perlindungan itu ada di situ. Nah pada saat kemudian atas fungsi intelijen tersebut tapi kemudian tidak dilakukan sesuai proses, atau kemudian kalau dalam konteks ini kan begitu tiba-tiba dijelaskan atau diinformasikan kepada publik, itu tentu saja menimbulkan distrust, ya. Distrust terkait ini sampai sejauh mana nih nomor-nomor kami ini bisa disadap. Itu kan tidak ada penjelasan sama sekali. Kalau dalam beberapa isu itu kan prior informed consent itu jelas ya gitu ya. Jadi publik berhak tahu sampai sejauh mana upaya untuk fungsi intelijen ini bisa menjadikan landasan memang untuk tadi upaya untuk mencari DPO dan lain sebagainya. Azas kehati-hatian dan memastikan bahwa ini sesuai dengan proses hukum itu kan menjadi penting. Kita nggak pernah tahu bagaimana mekanisme pengawasannya. Kita nggak tahu sejauh mana misalnya nomor-nomor ini misalnya digunakan untuk fungsi intelijen itu seperti apa. Kita juga nggak pernah tahu bagaimana apakah ada mekanisme komplain. Misalnya pada saat nomor-nomor tertentu yang kemudian secara acak dijadikan sebagai sasaran, ini masyarakat mau komplain kemana, kan gitu ya. Nah, sementara operator ya tadi mungkin mereka kemudian tergantung dengan kejaksaan karena maju kena mundur kena. Kondisi sekarang kan banyak kasus-kasus yang berafiliasi kepada nomor, baik itu misalnya kejahatan kemanusiaan untuk trafficking, online scamming, penipuan dan lain sebagainya, itu semua berhubungan dengan operator, judi online dan lain sebagainya. Untuk itu saja kita nggak bisa manage dengan baik sehingga masyarakat selalu menjadi korban. Transaksi perbankan, bocornya akun perbankan dan lain sebagainya, ini menunjukkan kroniknya sebenarnya bagaimana nomor-nomor yang kemudian kita serahkan kepada para operator sebagai implementator untuk hal yang seperti ini, nomor-nomor individual dan privacy tersebut ternyata itu tidak bobol juga gitu ya. Nah ini ada kecemasan di tengah masyarakat kita sampai sejauh mana ini kejaksaan akan menggunakan nomor-nomor tersebut untuk fungsi intelijen. Menurut Komnas HAM lebih baik ada undang-undang penyadapannya dulu. Nah tentu saja karena ya seperti tadi teman KPK menjelaskan itu dilakukan dengan prosedur yang ketat kan gitu ya. Cukup panjang sampai sebelumnya harus persetujuan Dewas walaupun sekarang cukup menginformasikan kan gitu ya. Nah artinya dengan cara ini kan ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Oh nggak bisa ya nomor-nomor saya itu main dicomot aja, main digunakan berapa nomor dan lain sebagainya. Karena kan kalau kita bicara terkait DPO kan random banget gitu ya. Nah sampai sejauh mana juga kemudian ya tadi pelibatan sampai sejauh mana perusahaan-perusahaan ini akan comply dan betul-betul mematuhi juga. Karena tidak hanya Kejaksaan Agung yang kita ingin mematuhi, tapi juga perusahaan yang dijadikan kerjasama dengan Jaksa Agung juga harus mematuhi itu. Nah Mas Yudi, kalau berdasarkan pengalaman dulu di KPK, ketika menjalankan penyadapan ini, tingkat keberhasilannya sampai berapa persen sehingga akhirnya bisa betul-betul mengungkap sebuah kasus 100% kah? Atau ini seperti apa sih untuk memperkuat bukti-bukti yang ada? Ya sudah saya sampaikan ya bahwa ketika kita ingin menyadap kan kita kan itu kan menjadi suatu petunjuk ya, menjadi nanti kan jadi barang bukti elektronik hasil dari penyadapan tersebut. Dan kan yang menarik adalah bahwa kita bisa menjadikan itu petunjuk gitu ya, yang kemudian kita bawa ke persidangan dan kita perdengarkan, sehingga disitulah tadi benar dikatakan oleh Ibu ya, bahwa nomor-nomor mana yang disadap itu kan kalau di dalam proses itu kan rahasia. Tetapi ketika dia sudah sampai proses penyidikan, itu kan diperdengarkan kepada para saksi,
atau tersangka dan kemudian dibawa ke persidangan. Di situ kan akan ketahuan, wah ternyata nomor ini disadap dan sebagainya. Memang inilah yang menarik ya, menjadi banyak pertanyaan. Ketika di awal nomor kita disadap itu bagaimana gitu kan. Nah, maka akhirnya kepercayaan kepada penegak hukum itulah yang menjadi nomor satu, bahwa tidak akan menyalahgunakan kewenangan. Betul. Itu saya katakan bahwa tentu ketika kita punya kewenangan penyadapan, tentu kan kita membatasi HAM orang lain. Disitulah makanya harus ketat, nggak boleh sembarang misalnya gara-gara saling kenal, nomor ini dong disadap, nggak boleh. Termasuk saya katakan bahwa teman-teman yang melakukan penyadapan, yang berikan tugas, itu mereka tidak akan berani memasukkan nomor yang akan disadap kecuali udah ada sprintnya. Jadi nggak main asal gitu kan, atau dia nggak bisa. Dan artinya semua ada supervisi. Berdasarkan pengalaman presentase keberhasilannya cukup tinggi kan? Kalau keberhasilan kan cukup tinggi pada saat itu. Ya, makanya kenapa KPK sempat di tahun 2018 sampai 30 kali melakukan OTT. Namun ya sekarang saya melihat ada perubahan di tahun ini, mungkin hanya 2 gitu kan, ada operasi tangkap tangan. Kenapa ini terjadi? Itu sebabnya, maka saya sebenarnya MOU yang dilakukan oleh kejaksaan dengan provider saya setuju gitu ya. Kenapa? Karena tadi provider kan juga ingin menjaga bisnis mereka, sehingga harus ada dasar mereka juga untuk bisa membantu ya penegak hukum, dan hal ini kan MOU dengan kejaksaan. Sebab Mbak, sekarang itu orang melakukan kejahatan itu mereka sudah tidak lagi melalui by phone, ya kan? Bahkan ya tadi saya katakan, apa, Mas Yudi? Ya mereka sudah komunikasi lisan, pertemuan di ruang tertutup, ya. Dan kemudian yang paling parah lagi adalah mereka sekarang banyak menggunakan nomor-nomor asing. Ya saya lihat aja di handphone saya ada beberapa orang kok pakai nomor asing gitu kan. Sekarang udah hal yang sekarang juga, kalau dulu kan nomor asing agak sulit. Kita harus ke luar negeri dulu, membeli di sana, ya kan, dengan ongkos, dengan pesawat gitu ya. Kemudian beli nomor asing di sana, kita buang SIM cardnya, kita pakai nomor. Ya, kemudian kalau sekarang udah ada di Indonesia banyak. Betul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekarang juga modus-modusnya kan juga sudah berubah. Percakapan itu udah bukan lagi pakai sosial media yang biasa kita gunakan, Telegram, WA dan sebagainya. Sekarang kan udah banyak percakapan-percakapan yang hanya untuk berapa orang, dibuat privat lagi. Jadi ya menurut saya bahwa sebenarnya tadi saya sepakat dengan Mas Roman bahwa ini kan salah satu yang menjadi salah satu cara ya untuk bisa menangkap para buronan. Namun ya efektivitas dan sebagainya kalau sekarang agak sulit, apalagi kalau misalnya koruptornya ada koruptor yang melek teknologi. Oke. Nah, Mas Yudi, kalau sekarang jadi agak sulit, artinya kan challenge ke kejaksaan yang baru akan melakukan fungsi atau melakukan teknik penyadapan ini akan lebih ketat lagi karena harus punya keyakinan berapa persen terhadap nomor-nomor yang akan dimintakan izin untuk disadap. Nah, kalau keyakinan, Mbak, ya kadang-kadang yang penting adalah bagi saya bukan masalah keyakinan kita ya, tapi bagaimana kita mampu menjelaskan bahwa nomor ini adalah punya kepenting. Karena kadang-kadang kita nomor ini keyakinannya kurang gitu ya. Tapi begitu ternyata banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan dari rekaman pembicaraan tersebut. Ada juga kita yakin ternyata orang itu kan juga punya feeling juga, kayaknya nomor ini disadap nih, udah dibuang aja. Kayak gitu. Jadi memang kita nggak ada yang bisa memprediksi. Tapi yang penting ketika menyadap nomor itu, bahwa nomor itu memang ada nomor yang ada kaitannya, ada keterlibatannya dengan misalnya kalau kita mengejar buronan, ya kan? Itu seperti itu. Karena kalau masalah nanti apakah ada isinya atau enggak, kita nggak pernah tahu. Karena kadang-kadang mereka juga punya koruptor atau penjahat punya feeling juga. Dan kadang-kadang mereka bukan tidak kalah cerdas juga untuk melakukan tindakan-tindakan hukum. Betul begitu. Ya, sekarang kan kalau mereka mendaftar ke provider dan sebagainya kan sekarang kita bisa ngelihat banyak data-data di googling aja. Kakak, ya kan, itu ada KTP NIK, daftarnya pakai punya orang. Iya kan, jadi ya mereka juga nggak kalah cerdas. Tetapi yang saya katakan bahwa terkadang kan penjahat itu kan ada apesnya juga. Kadang-kadang akhirnya kena lah kita berhasil mendapatkan misalnya ternyata dia sering menghubungi anaknya, anaknya ketahuan dapat seperti itu Mbak. Tapi sekali lagi bahwa ketika meminta nomor disadap, ya kan, itu tentu harus diuji dengan hal yang sangat
ini ya. Karena tadi kalau provider itu kan ketika diminta nyadap nomor ini kan dia tinggal nyadap aja, nggak ada yang namanya nggak boleh Pak, nggak ada gitu kan. Baik. Yang penting ada sprintnya. Nah, Pak Nur Rohman ini sudah mendengarkan dari yang berpengalaman terlebih dulu lah ya. Mungkin ini juga bisa dijelaskan ke publik juga mengenai MOU atau kesepakatan yang dilakukan Kejaksaan oleh operator telekomunikasi ini sudah mengatur sampai sedetail itu kan, karena belum ada undang-undang penyadapan. Ini kan baru sebatas MOU gitu kan. Jadi baru sebatas kesepahaman, soal teknisnya itu nanti belakangan kan ya gitu. Masih ada turunannya baru disusun. Kita sepakat tadi bahwa artinya apa? Kejahatan itu kan selalu lebih maju gitu kan. Lebih maju, kita masih berpikir aturan tentang penyadapan. Sementara mereka udah teknologi udah sangat familiar gitu. Jadi sebenarnya MOU ini juga sangat telat menurut kita kan ya gitu. Tetapi inilah kita tinggal MOU sudah dilaksanakan, turunannya aturannya yang lebih teknis itu segera untuk dilakukan. Oke, artinya juga akan dikomunikasikan kepada DPR untuk dilaporkan juga, karena ini menyangkut kepercayaan publik. Pak Nur Rohman, jangan sampai kemudian data-data pribadi milik publik yang tidak bersangkutan juga ikut diacak-acak begitu Pak Nur Rohman. Bagaimana memberikan kepastian Jadi kepastiannya gini, kita masih konsentrasi di kaitan dengan MOU ini kan masih bersifat umum gitu ya. Kaitannya teknis ini dalam proses gitu kan. Kemarin ketika komunikasi dengan Jaksa Agung juga demikian. Ini akan segera ditindaklanjuti dengan SOP-nya gitu. Ketika sudah ada SOP-nya seperti apa, tentunya kita ketika saya sebagai pengawas ya, penilai di Komisi Kejaksaan, ketika mereka melakukan pelanggaran SOP tentunya itu jadi aturan mainnya kan. Jadi ketika ada SOP-nya kita bisa melakukan pengawasannya seperti apa. Ketika mereka melakukan SOP, melanggar SOP, tentunya kita bisa melakukan pengawasan, fungsi pengawasan itu. Ketika melanggar SOP tentunya etik yang turun. Ketika melanggar pidana tentunya akan dibawa ranah pidana. Nah artinya ini jadi pintu masuk sebenarnya untuk pintu masuknya sudah ada kesepahaman dulu antara Kejaksaan dengan operator telekomunikasi. Nah, kemudian bagaimana pemirsa memastikan bahwa pengawasan betul-betul dilakukan dalam pelaksanaan penyadapan ini? Kita akan hadirkan jawabannya untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Ya, penyadapan akankah kemudian menjadi senjata rahasia jaksa? Meskipun tadi sudah disampaikan oleh Pak Nur Rohman, ini justru senjata pamungkas bagi jaksa gitu ya Pak Nur Rohman. Kalau sudah kesepahamannya sama antara Kejaksaan dengan operator telekomunikasi untuk menjalin kolaborasi ini. Tapi kemudian kita tunggu nanti undang-undang penyadapannya akan dilahirkan secepat apa, dan kita mungkin berlari jauh ke depan dulu Pak, karena ini kemudian PR-nya pertanggungjawaban kepada publik. Pengawasannya juga sudah dipikirkan Pak Nur Rohman. Jadi jangan dulu ke ujung ya. Jangan dulu ke ujung. Jadi setelah MOU ini kemana kan menyusun SOP tentunya. Makanya dengan sekarang itu kan masih tahap penggodokan untuk segera dibentuk SOP-nya seperti apa. Kemudian juga udah ada masukan-masukan. Memang di Komisi Kejaksaan saat ini lagi cukup concern terhadap penyusunan SOP ini. Kami juga menerima masukan-masukan baik yang pro dan kontra. Artinya kita sepakat ya bahwa Kejaksaan itu punya fungsi, punya kewenangan melakukan penyadapan. Tinggal SOP-nya seperti apa. Karena peralatan juga kita sudah punya kan ya gitu. Jangan sampai alat yang dibeli oleh negara juga tidak difungsikan kan. Kemudian koruptornya juga asik-asikan di luar. Ada 1000 sekian yang belum ini. Tetapi tadi yang disampaikan kaitannya dengan kehati-hatian itu yang harus jadi konsen kita dalam waktu dekat ini. Oleh Kejaksaan mengenai pertanggungjawaban itu yang jadi rekomendasi kita di Komisi Kejaksaan, karena memang Komisi Kejaksaan outputnya adalah memberikan rekomendasi. Artinya rekomendasinya seperti apa, kita sepakat bahwa ini kewenangannya boleh lah, tetapi tinggal SOP-nya harus yang diperketat biar tidak kesewenang-wenangannya muncul. Memberikan rekomendasi atau justru nanti juga bisa ikut melakukan audit juga tadi ya, dari internal gitu ya. Itu memang kalau secara tusinya fungsi kita melakukan audit itu. Nah mungkin kembali lagi nih Mas Yudi, sharing experience lah. Karena ini Kejaksaan kan yang baru menyusun. Fungsi pengawasannya ketika melakukan tugas penyadapan ini di KPK seperti apa sih Mas Yudi, sehingga sangat berhati-hati, tidak kemudian sewenang-wenang, tidak ada abuse of power tersebut? Ya tadi sudah saya jelaskan ya, dalam prosesnya kan berjenjang, ya kan, pre-intercept, pas interceptnya maupun postnya kan. Kalau setelah itu kan, post setelahnya itu kan tentu kan ada audit juga ya, misalnya dari dulu ada namanya pengawas internal gitu ya, dan kemudian juga diaudit oleh Kominfo juga gitu ya. Audit ini setelah melakukan penyadapan? Ya setelah pasti dilakukan, minimal untuk mengetahui apakah sudah ada
link and match-nya antara nomor yang disadap dan surat perintah penyadapannya. Ya kalau isi kan itu ada rahasia. Ya makanya tadi saya katakan bahwa nggak sembarangan bisa dibawa untuk ke persidangan misalnya. Nggak sembarangan bisa diperdengarkan kepada penyidik. Harus yang benar-benar ada kaitannya. Nah itu yang sangat-sangat penting. Karena tadi saya katakan bahwa ya penyadapan itu kan orang yang disadap kan nggak tahu dia disadap atau enggak. Dulu kan banyak beredar yang mengatakan, wah kalau misalnya ada bunyi ngiyung-ngiyung dia kita sadap gitu kan. Atau misalnya kalau ada bunyi kesek-kesek gitu kan, enggak lah gitu kan, masa sereceh itu gitu ya. Nah, jadi ya kembali lagi bahwa memang ini kan ada di suatu internal. Ya. Nah apakah kemudian nanti undang-undang penyadapannya ini cepat atau enggak, saya pikir ini ujungnya nanti akan sama seperti undang-undang perampasan aset gitu kan. Pasti akan lama juga gitu kan. Kan kasihan teman-teman kejaksaan yang tadi udah beli alatnya, punya beban kerja yang banyak, bahkan sudah ada MOU gitu ya. Sementara saya katakan sebenarnya kalau dari provider kan mereka pasif aja. Jadi apapun yang diminta mereka pasti akan melakukan seperti itu. Nah, tapi begini Mas Yudi, ketika melakukan penyadapan ada audit tadi. Ya. Dari pengalaman Mas Yudi selama di KPK, pernah tidak sih ada temuan pelanggaran terhadap pelaksanaan tugas penyadapan? Dan kalau misalnya memang tidak ada, tapi disiapkan kan prosedur pengawasannya. Ketika ternyata ada pelanggaran itu terjadi, akan seperti apa konsekuensinya? Ya tentu alhamdulillah sampai zaman saya nggak ada ya. Ya, tapi kan tentu kalau ada pelanggaran kan ada mekanisme etik kah, ya kan? Atau bisa jadi pidana, ya kan? Karena di luar tupoksinya dan bukan untuk terkait dengan proses penyidikan atau penyelidikan yang dilakukan oleh KPK. Tentu mekanisme itu ada. Cuma kan sekarang ada pertanyaan menarik ya, dan karena kan saya juga mempelajari tentang intercept gitu ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri gitu, dari literatur. Karena menarik, apakah kemudian di undang-undang penyadapan nanti semuanya akan digabungkan bahwa misalnya untuk penyadapan yang menguji adalah peradilan, ya kan? Nah itu kan menarik nih, bukan lagi di internal gitu ya. Nah itu yang menurut saya ya ini perlu didorong juga mungkin di teman-teman Komnas HAM bahwa perlu ada mekanisme peradilan. Tapi hakim yang kemudian mengizinkan itu kan juga harus itu hakim yang bersih gitu kan. Jangan sampai hakimnya juga ternyata adalah pemain yang nantinya ketika dia dimintakan izin nomor ya malah dia membocorkan. Karena penting dari penyadapan adalah jangan sampai orang yang disadap itu tahu bahwa nomornya disadap. Kalau bocor, tidak lagi jadi senjata rahasia kalau gitu. Gitu. Nah Bu Elvina, itukah yang akan didorong oleh Komnas HAM, mendorong mengenai mekanisme seperti apa juga fungsi pengawasannya ketika pelanggaran terhadap tugas penyadapan ini dilakukan? Ya tentu saja, karena pada saat kemudian masyarakat diinformasikan terkait MOU, kita kan blank ya soal mekanismenya seperti apa. Bagaimana mekanisme pengawasan, bagaimana mekanisme komplain pada saat masyarakat dirugikan atas peristiwa tersebut. Nah artinya di sini kalau dalam konteks hak asasi manusia itu kan hak atas privasi itu hanya bisa diberikan pembatasan melalui undang-undang. Nah ini undang-undangnya belum ada kan gitu ya. Undang-undangnya belum ada, maka kemudian itu sebenarnya yang mendorong agar teman-teman di kejaksaan dan lain sebagainya, kita tahu beberapa undang-undang yang memiliki fungsi penyadapan, tapi itu main sendiri semua. KPK punya sendiri, jaksa nanti akan punya sendiri, BNN juga punya sendiri. Artinya ini juga menyulitkan nanti fungsi pengawasan karena sektor-sektor yang berbeda. Makanya mendorong menjadi undang-undang penyadapan ini akan memudahkan sebenarnya terkait bagaimana nanti semuanya. Dan masyarakat tadi juga merasa ya lebih nyaman kan gitu ya, ada undang-undang tersebut. Jadi ini tidak saja kemudian cukup dengan SOP misalnya sebenarnya kan gitu ya, karena tadi ada pembatasan privasi yang dilanggar. Apakah kemudian SOP itu bisa satu level dengan undang-undang yang di atasnya? Kan ini juga perlu diuji gitu ya. Sehingga tadi mekanisme terkait pengawasan internal oleh kejaksaan atau komisi kejaksaan itu seperti apa, itu yang kita belum tahu. Jadi memang Komnas HAM memiliki pandangan bahwa sebaiknya hal-hal yang terkait pengurangan penikmatan hak asasi manusia itu betul-betul kemudian dipikirkan ada dasar hukum yang kuat sehingga ya tadi tidak menimbulkan kegaduhan dan tadi distrust terhadap masyarakat tadi gitu, terhadap
kejaksaan. Oke, niat baiknya sudah ada, SOP-nya tengah disiapkan. Tinggal undang-undang penyadapan yang ditunggu untuk memberikan jaminan kepada publik atas keamanan data pribadi itu ya. Kira-kira kita tunggu nanti bagaimana DPR juga bekerja mengenai hal ini karena niatnya sudah baik, mulia begitu kan untuk menegakkan hukum di Indonesia. Terima kasih Bu Elvina, terima kasih Pak Nur Rohman, Mas Yudi terima kasih juga malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.